Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dengan NIM 210300008, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Demokratis terhadap Perilaku Sosial Anak Remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga di RW 7 Desa Sukatani dengan pembimbing 1 Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana MPD dan pembimbing 2 Dr. Leni Nuraini MPD. Yang pertama, ada latar belakang. Di sini menjelaskan, masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas diri, potensi, dan perilaku sosial seseorang. Keluarga, sebagai lingkungan pertama anak, memiliki peran besar dalam menanamkan nilai, norma, dan kemampuan berinteraksi. Pola asuh demokratis yang mengedepankan komunikasi dua arah, kebebasan yang bertanggung jawab, serta dukungan emosional dinilai mampu membantu kemandirian dan perilaku sosial yang positif. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pola asuh demokratis terhadap perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun di RW 7 Desa Sukatani, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif penerapan pola asuh yang mendukung perkembangan remaja. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjelaskan ada 3. Yang ke-1, bagaimana penerapan pola asuh demokratis terhadap perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga. Yang kedua, kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan pola asuh demokratis terhadap perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga. Yang terakhir, apakah pola asuh demokratis efektif dalam menemukan perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan pola asuh demokratis terhadap perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan pola asuh demokratis terhadap perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pola asuh demokratis dalam menemukan perilaku sosial anak remaja usia 17-19 tahun dalam konteks pendidikan keluarga. Yang keempat, ada metode dan desain penelitian. Nah, di sini metode yang digunakan adalah mixed method. Menurut Creswell 2021, definisinya adalah suatu pendekatan untuk menyelidiki masalah yang berhubungan dengan perilaku sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif secara ketat sebagai jawaban penelitian dan mengintegrasi atau mencampur dua bentuk data dalam desain penelitian tertentu untuk menghasilkan yang baru dan lebih lengkap. Wawasan dan pemahaman dari apa yang mungkin diperoleh dari data kuantitatif atau kualitatif saja. Yang digunakan untuk desain ini, yaitu desain exploratory sequential design, adalah metode penelitian yang dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi variabel atau ide yang belum banyak diketahui. Hasil tahap kuantitatif digunakan untuk menyusun instrumen kuantitatif yang lebih relevan, sehingga data kuantitatif yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan signifikan. Yang kelima, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan angket. Wawancara dilakukan kepada orang tua remaja, lalu observasi dilakukan kepada orang tua remaja, terakhir angket disebar kepada remaja yang berusia 17-19 tahun di daerah RW 7 Desa Sukatani. Yang keenam, ada subjek dan lokasi penelitian.
Subjeknya yaitu anak remaja usia 17-19 tahun berjumlah 30 orang. Lalu lokasinya di RW 7 Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Yang terakhir ada hasil penelitian. Sesuai dengan 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang ke-1, penerapan pola asuh demokratis pada remaja usia 17-19 tahun di RW 7 Desa Sukatani. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua menerapkan pola asuh demokratis melalui komunikasi dua arah, pemberian kebebasan yang disertai tanggung jawab, serta pengawasan yang konsisten. Remaja dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga, dalam kesempatan mengemukakan pendapat, dan mendapatkan dukungan emosional dari orang tua. Hal ini menciptakan hubungan harmonis yang mendorong kemandirian anak. Yang kedua, ada kendala dalam penerapan pola asuh demokratis. Beberapa kendala yang dihadapi orang tua meliputi perbedaan pendapat yang memicu konflik kecil, kesibukan orang tua yang membatasi waktu interaksi, dan pengaruh lingkungan pergaulan remaja yang tidak selalu sejalan dengan nilai yang ditanamkan keluarga. Selain itu, masih ada orang tua yang kurang konsisten dalam penerapan aturan di rumah. Yang terakhir ada efektivitas pola asuh demokratis terhadap perilaku sosial anak remaja. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pola asuh demokratis berkontribusi positif terhadap perilaku sosial remaja. Remaja menunjukkan sikap sopan, mampu berempati, aktif berpartisipasi di lingkungan, serta mampu menghargai perbedaan pendapat, dan kemandirian tanggung jawab juga meningkat, yang mendukung proses pendewasaan mereka. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.